البرنامج العاشر كلمة الترهيب والرسالة من رئيس المدرسة الثانوية عنوان فلاح نهضة الوطنية إسلامية كولومبو الأستاذ مهيان الماجستير الحاج عليه فليتفضل مشكورا. The next agenda is speech by the Headmaster School of MTS Unwanul Falah Nahdlatul Wathaniyah Islamiyah Kolombo. Al-Ustaz Tuan Guru Haji Muhayyan SHI MH. For him, please welcome. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Madrasah MTS Unwanul Falah Nahdlatul Wathaniyah Islamiyah Kolombo yang terhormat Tuan Guru Haji Muhayyan SHI MH. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ansyurah fazu ayat nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Karamah Tuan Guru yang saya hormati, Bapak Kepala Madrasah Aliyah, Kepala SMK, Kepala MI, serta Ibu Kepala TK yang terhormati, Bapak para tamu undangan dalam acara tasyakur MTS Unwanul Falah Diniyah Islamiyah Unwanul Falah Nahdlatul Wathaniyah Islamiyah Kolombo yang kami hormati, Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, santriwati yang kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita ketabahan, kesabaran kita semua. Sekali lagi, kenapa saya katakan demikian? Walaupun sebenarnya baru kemarin rasanya kita bertemu di tempat ini, Bapak Ibu menyerahkan kepada kami, kepada semua pembina untuk anak-anak kita belajar di Unwanul Falah. Ternyata hari ini sudah genap 3 tahun, dan ini bagi kami adalah waktu yang sangat singkat untuk sebuah perubahan dan cita-cita besar. Tidak ada cita-cita besar harus digapai dengan waktu yang sedikit. Tidak ada cita-cita besar yang tidak punya cobaan dahsyat. Hanya orang-orang yang bercita-cita besar sanggup berada melewati masalah-masalah besar di hadapan mereka, dan bukan dilawan, bukan dihindari, tapi harus dilalui setiap ujian-ujian itu. Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, ini agak sulit saya berbicara sebab ada santri, ada wali santri, tentunya akan temanya berbeda, tapi sudahlah, kemana-mana ngelantur sudah nggak masalah sekalian. Yang pasti hajat kita semua mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hajat kita sekalian? Yang terbesar itu adalah mestinya sekalian sama dengan nama Unwanul Falah ini, yaitu falah. Falah
ini artinya sekalian sukses. Maksudnya apa? Setiap orang yang dipelajari Nurul Falah supaya dihajatkan menjadi orang sukses semua. Tapi tentunya untuk menjadi sukses itu berat, tidak gampang. Terus sukses itu apa pengertiannya kalau di Nurul Falah? Ada sekalian dalam surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Shadaqallahul adzim. Apa maknanya sekalian? Orang mukmin itu harus sukses, walaupun pada akhirnya ada yang nggak sukses. Nih sekalian, harus falah, harus sukses semua. Bagaimana menjadi sukses itu Bapak Ibu sekalian? Pertama, prasyaratnya itu harus benar-benar beriman sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dikuatkan ini. Dan ini kalau kurikulum merdeka itu, ini yang paling pertama dan mendasar sekali. Harus penguatan KI 1 kalau di kurikulum itu Pak Kepala, KI 1 ya, KI 1 harus kuat misalnya. Dan ini tantangan kita untuk ini luar biasa berat di zaman ini sekalian. Tetapi kita tidak boleh menyerah walaupun dia besar. Terus bagaimana ini yang kita ikhtiarkan sekalian? Apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholatnya anak-anak kita ini kita ikhtiarkan bagus. Bagus sekalian. Ngajar sholat itu gampang. Ini biasa sering saya sampaikan kepada anak-anak kita. Ngajar sholat itu gampang sekalian. Tetapi bagaimana mendampingi anak selalu sholat itu berat. Nih, makanya saya bilang sama santri, itu sebabnya kalian dipenjara di tempat ini. Dipenjara, saya bilang bukan di asrama. Supaya apa? Keseharian kalian sholatnya aman. Kalau misalnya bapak ibu anaknya tidak hatam 30 juz, hanya 10 juz hafalannya, hanya 5 juz hafalannya, walaupun andai pun hafalannya 3 juz, mudah-mudahan tidak ada yang pasti tidak. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa Bapak sekalian. Yang paling standar, paling minim Bapak sekalian, aman sholat jamaah mereka 3 tahun di tempat ini. Ini yang paling dasar. Tentunya tidak cukup dengan sholat jamaah yang 5 waktu. Alhamdulillah, sampai terakhir ini kami pantau sholat tahajudnya aman sekalian. Terus kalau setelah pulang gimana? Nah ini dia nih sekalian. Wah ya, bapak teh udah sholat tahajud, ikutlah dong. Inanta tengah hari dauras, ikut dong. Ini bahaya. Makanya kita butuh apa sekalian? Bi'ah, lingkungan. Dan ini yang kalau di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa itu? Semua Bani Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, illa anna abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi. Semua kita dilahirkan dalam keadaan hebat luar biasa sekalian. Tetapi amanta mina ita Yahudi, inanta mina ita Yahudi sekalian. Ina amata mina ita nyembah hati, ina amata majarita macam hati. Kira-kira begitu sekalian. Terus maksudnya apa? Saya kan tidak Yahudi nih, saya tidak Nasrani, saya mukmin, saya Islam. Tetapi kan bapak ibu tuh. Tetapi saya pengertiannya bapak ibu itu bukan bapak ibu yang ini, bukan bapak ibu yang ini, bapak ibu itu. Bapak ibu yang mana? Saya menerjemahkan bapak ibu kalian itu adalah orang terdekat dengan kalian nih santri sekalian. Jelek temanmu, jelek jadimu.
bagus temanmu, bagus temanmu. Itulah dia sebenarnya yang kadang-kadang bapak ibumu lengah, kamu mencari bapak ibu sendiri, yang membuat kamu menjadi menyembah HP. bukan menyembah apa patung, tapi menyembah. Nauzubillah min dzalik. Enggak ada insya Allah di sini. Enggak ada. Jadi kita butuh lingkungan sekalian. Dan nih saya bilang nih sama santri, karena sistem kami dari dulu bapak sekalian, apa sistem kami itu tamat senawiyah itu tidak ada kamu harus masuk aliyah, kamu harus masuk SMK, tidak pernah kami mengatakan begitu. Ayo nak, kalau mau teruskan di sini bisa murojaah kamu sekalian sampai 3 tahun lagi, ayo nak, boleh kamu masuk sini. Tapi misalnya anaknya pilihan begini, jangan dilarang bapak ibu, karena kalau kita tekan dia maunya anak itu justru tidak bagus hasilnya. Saya hanya berpesan kepada anak kita semua, saya bilang begini, nak, kamu masih labil untuk 3 tahun berasrama itu. Saya minta setelah kamu selesai senawiyah berasrama ini, tolong kembali lagi ke asrama mana yang kamu suka. Yang penting kamu asrama lagi. Kenapa? Saya ilustrasinya begini bu sekalian. Kalau bahasa Pak Lombok, tuang pemotek nangka, motek nangka apa bahasa ti? Belangsir itu bagus, mulus, bagus. Di saat itu virus masuk bapak sekalian di belangsir itu, terus nggak jadi belangsirnya bagus, berkembang bagus, sampai nangkanya besar, mau masak ternyata busuk dari dalam. Udah besar ternyata busuk, nggak bisa dimakan, nggak ada apa-apanya. Kenapa? Kita terlalu lengah ketika dia menjadi belangsir itu. Jangan sampai begini yang membuat kita menyesal nanti bapak sekalian. Wah, mestinya kita panen, kita bangga-bangga, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Bukannya baik yang seperti mana, tapi hancur hati saya. Kira-kira begitu yang jangan sampai sekalian. Sekalian yang saya hormati, yang kedua mesti kita menjadi sukses itu yang pertama tentang kita ngamalin sholat anak kita. Nanti sekalian ini ada libur nih, ada libur sebelum mereka masuk di mana saja sekolah. Masih pertengahan Juli akan berangkat sekolah lagi, habis hari raya Idul Adha. Benar ya, habis hari raya Idul Adha 1,5 bulan. Tolong bapak ibu sekalian, kami akan kembalikan anak kita kepada bapak ibu sekalian. Amankan sholatnya pertama, pastikan bapak ibu mengamankan sholatnya. Jangan tanya sudah makan nak, tapi sudah sholat nak. Ini yang pertama. Tapi bapak ibu akan malu kalau tidak sholat, misal, tapi tidak ada lah yang tahu begitu. Yang kedua sekalian, ini yang sangat sulit, gampang tapi sangat sulit kita lakukan. Apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Lengah. Pada kita selalu mengerjakan sesuatu yang tidak jelas ujung pangkalnya. Artinya tidak ada komitmen mengerjakan kebaikan, selalu mengerjakan yang tidak penting. Padahal ini kunci sukses. Kunci sukses itu kita kalau mengerjakan sesuatu harus jelas ini pekerjaannya bermanfaat atau tidak bermanfaat, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Jangan mengerjakan sesuatu yang tidak penting. Ini bukan tentang halal haram, enggak. Kita tidak berbicara dengan soal halal haram, tetapi soal penting apa tidak penting. Kalau yang haram itu sudahlah selesai, final dengan yang haram itu. Tapi ini penting tidak untuk masa depan. Ini sekalian yang kedua, mengerjakan sesuatu kecuali pekerjaan itu penting untuk masa depan kita. Masa depan kita sekalian, masa depan anak-anak kita. Berikutnya adalah untuk sukses itu sekalian adalah ini yang paling riskan di dunia kita sekarang ini. Bapak sekalian, 1,5 bulan media ngamuk sekarang ini tentang pondok pesantren. Bapak ibu tahu ceritanya lah. Saya di bagian hukum forum pondok pesantren, divisi hukumnya forum pesantren Kabupaten Lombok Timur, FKSPP. Saya ikut beberapa kejadian-kejadian di pondok pesantren lah, miris memang. Makanya sekalian, mari kita jaga diri kita, keluarga
keluarga kita, anak-anak kita ini. Jangan sampai dibebaskan terlalu bebas. Walaupun udah hadir, dia sudah jujur tadi anak kita, kayak anak bauleku dia bilang gitu kan. Tuangku jalan lagu anak bauleku dia bilang gitu. Iya ya. Siapa tadi itu? Tira. Tuangku jalan lagu anak bauleku. Maka itulah sebabnya kamu di penjara itu. Karena kamu tidak mampu. Makanya Bapak sekalian, tolonglah Bapak sekalian, kita jaga, karena apapun yang terjadi, keburukan yang kita lakukan itu selalu orang akan melabel. Kalau misalnya kalian keluar dari madrasah ini, alumni mana? Ini bahaya nih. Kamu sekolah dulu di mana? Jangan sampai begitu. Maka jagalah diri kalian, jaga nama pesantren kita ini. Ini masih saya tetap ulang-ulang dan saya ingat itu apa yang dipesan oleh Dr. TGB dulu ini sekalian, bukan 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, ketika kita dikumpulkan di Lombok Garden dan salah waktu itu, tentang bagaimana penanganan sesuatu yang tidak baik inilah. Beliau berpesan kepada kita semua waktu itu, ada salah pesertanya 600 orang. Di situ tuan guru semua, ceritanya silaturahim tokoh agama se-Nusa Tenggara Barat. Masih TGD menjadi presiden sekarang, menjadi gubernur. Mudah-mudahan beliau berpesan begini, mun bahasa tina ya kutong sarangkun jaga tradisi budaya yang merusak kita ini, kecuali serahkan kembali kepada bapak ibu masing-masing yang menjaga anaknya. Nenek, ingat ini bapak sekalian, serahkan kepada bapak ibu mereka masing-masing. Pesan saya kepada bapak ibu, anak-anak kita, hanya mereka yang mampu menjaga anak mereka, nggak bisa saya, kata beliau. Kenapa? Jaga bandara jebol, jaga pelabuhan jebol, terlalu banyak tempatnya jebol, kata beliau. Seperti yang perlu saya bisa tahu tentang kondisi sosial kita ini. Maka oleh sebab itu, hal-hal ini menurut kami perlulah. Walladzina hum li furujihim hafidun. Tak jaga pergaulan anak jarinta. Tuh. Kira-kira membaca tino, ya teman lalu kita anak penjangkong di mamano. Nina, jaga-jaga kusugul asrama, galak balas dendam. 3 tahun tidak pernah boncengan sama laki misal. Kalau dia begitu sekalian, 3 wah selesai masalah kan. Nggak boleh ini di bawah umur, dah nggak masalah, sudah. Kalau dia mau 3 sudah. Berani dia lagi, coba berani kamu kan, berani dia. Saya bukan manas-manasin, akan sia-sia masa depanmu kalau sesuatu tadi itu. Yang kedua tuh, kamu konsentrasi pada sesuatu yang tidak perlu kamu lakukan. Konsentrasi pada sesuatu yang tidak penting kamu lakukan. Sekarang yang laki ada bapak ibunya yang perempuan yang kamu bilang kamu suka tuh, ayo berani kamu sekarang, berani ngomong kecil dari atas dong, saya ngintip doang nih, ngomong kecil sekarang kamu ada bapak ibunya, saya suruh kamu naik sini, ayo. Ada saatnya bergaul dengan yang baik. Kalau prinsip awal yang sering saya katakan sama anak-anak kita sekalian, pintu kebaikan itu bermula dari, pintu hebat itu bermula dari, saya bilang itu dari mana? Dari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sam'a, al-absara, al-afidah. Pendengaranmu nak, jaga pendengaranmu. Yang baik-baik kamu dengar. Alhamdulillah Bapak sekalian, di asrama tuh ngaji walaupun ada kadang-kadang di kamar 1-2 lah, siap biasa lah itu. Tetapi pendengaran Quran terus, ada yang bisa ngaji, alhamdulillah. Nih yang kelas 3 ini Bapak sekalian, patut kita syukuri dan mudah-mudahan bisa mengejar yang lain yang jumlahnya 187 yang selesai sekarang nih Bapak sekalian. Sedikit lah, cuman 5 orang yang selesai 30 juz. Tapi ini berat Bapak sekalian, Bapak aja nggak bisa.
Ya enggak. Makanya walaupun dia segitu ya udah, hanya 5 orang, 1 perempuan, yang 5 orang ya, 3 orangnya 4 orangnya laki-laki. Walaupun ada yang mepet-mepet sudah nih tinggal 2 juz, ada yang tinggal 5 juz. Nah ini sudah luar biasa ini bos sekalian. Dia sudah mendengar, memainkan fungsi telinganya tuh. Terus al-absar, tidak mungkin dia hafal kalau tidak pernah dia lihat bos sekalian. Tidak mungkin dia hafal kalau dia adalah ngaji. Makanya saya bilang walaupun dia tiga juz hafalnya, mereka hebat bos sekalian. Syukuri itu, dia hebat. Coba aja ya kita lomba sama bapak kalau tidak bisa. Kalau bisa, tidak bisa kan? Tapi jangan kamu bilang saya bela-bela kamu, malasmu saya bela. Enggak, saya tidak mau bela balasmu. Tetap saya katakan masih belum. Apalagi yang laki bos sekalian. Ini konsepnya memang yang laki ini terus bener tuh. Kayaknya girangna sadar umul naja karena tamat aliyah no bos sekalian. Tuh no mulai nyesel. Harus ketemu milih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 6 tahun kamu hilang gimana? Jadi saat itu mungkin ya pun Tio sadarnya tentang memainkan peran telinga, peran mata, peran todok ini sekalian. Padahal di sinilah munculnya. Baiklah, berkata-katalah yang baik, dengarkanlah yang baik, lihat yang baik, pikirkan yang baik. Yang laki, yang perempuan, kamu akan dijodohkan dengan orang baik. Tapi kalau kamu suka lihat yang jelek-jelek, kamu pun akan dijodohkan dengan yang jelek. Tidak ada jodohmu di sini, baik semua suami ini. Benar saya nih. Pelihara telingamu, pelihara matamu, pelihara hatimu. Tapi mana dia yang baik itu? Nanti dia datang sendiri, jangan kamu terlalu apa dengan ini. Tapi ini karena pengaruh media bapak sekalian, terpaksa saya singgung juga dikit-dikit, nyerepet lah gitu. Supaya anak kita juga kita kasih bimbingan sekalian, jangan sampai mereka terlalu larut pada sesuatu yang tidak penting. Memelihara ini sekalian, memelihara mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka, ucapan mereka sekalian. Walaupun 3 tahun ini, sekali lagi saya katakan tidak cukup sekalian, tidak cukup. Terus ceritanya kita mau jadi orang hebat setelah sekian tahun, nggak bisa. Mereka harus lama sekalian. Ketika hal-hal saya bilang sukses tadi, falah itu tidak bisa kita wujudkan, ada penyebabnya. Nah ini penyakit inilah yang harus kita waspadai bersama sekalian. Kenapa? Setiap diri kita itu berpotensi menjadi orang hebat, juga berpotensi menjadi orang jelek. Berpotensi semua sekalian. Tuh. Terus kita kira-kira apa penyebabnya yang pada akhirnya membuat kita menjadi tidak baik itu sekalian? Begini. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Allah nanya, tapi ini namanya pertanyaan retorik yang tidak perlu Bapak Ibu jawab, tapi kita renungkan bersama. Tahu enggak kamu firman Allah nih, orang yang ittakhadha ilahahu hawa, orang yang menjadikan nafsunya menjadi Tuhannya. Ini halo HP-nya mati dulu, ittakhadha ilahahu hawa, menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhannya, mempertuhankan hawa nafsu. Kalau begitu cara kita bos sekalian, Allahu ala ilmu, nanti kan justru bukannya kita tersesat jalan, Pak Allah pun akhirnya membuat kita menjadi tersesat. Kenapa? Kita nggak suka Allah, tapi suka milih-milihku. Ini bahaya nih, tanganku. Nah, kayak gitu sih, bahaya. Kalau begitu, itu yang membuat apa? Khotama ala sam'ihi wa qalbi, tutup telinga dan dengar kena, mulut kena nasihat no kecek telinga dan dengar. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, bagus salah no darah ruana beda pada doang neta kita. Gara-gara apa? Ittakhadha ilahahu hawa, gara-gara mempertuhankan hawa nafsu.
tahanlah nih perjuangan 3 tahun ini, mudah-mudahan anak kita sekalian mereka sudah baik ini, tetapi pekerjaan kita tidak boleh lepas mereka. Pekerjaan kita apa? Mengawal perkembangan mereka berikutnya. Kenapa? Memang di Senawiyah ini hampir saya bilang Bapak Ibu guru juga protes sama saya, nggak ada prestasinya, gitu-gitu aja. Terus di mana mereka berprestasi? Tamat aliyah yang merupakan. Karena di sini kita nyetaknya, ngulang dari awal. Nanti baru tamat aliyah, alhamdulillah dapat beasiswa ini, alhamdulillah dapat beasiswa ini, pada luar negeri. Kenapa? Mereka mulainya di Senawiyah, sekalian. Nggak kuat juga kalau mulai di situ. Kepala kan nggak kuat. Kalau mulai kelas 1 aliyah itu nggak kuat. Harus mulainya kelas 1 Senawiyah. Dan itu pemror gitu kayak apa? Ngegas. Itu kalau ampernya itu mungkin 100-120. Gitu terus sampai terakhir itu baru kuat sekalian, baru kelihatan prestasinya. Nah ini yang kita harapkan, mudah-mudahan ini udah banyak nih yang selesai 30 juz. Dan sebenarnya bos sekalian ada juga mungkin sebagai selingan yang saya bilang ini, mudah-mudahan bisa kalau apa namanya kita memulai bapak sekalian, kalau misalnya konsentrasi kita kemarin itu tentang tahfiz dan belajar reguler. Ini adalah alumni pertama yang ada tahfiznya 1 tahun sekalian, termasuk yang di atas tadi itu. Kenapa misalnya bapak ibu nanya kenapa enggak anak saya juga di situ, kenapa yang lain-lain dipakai? Itu karena dia kemarin 1 tahun tuh full tahfiz. Sekarang ini ada angkatan keduanya sekarang di kelas 3. Kami mengevaluasi ternyata masih perlu kita revisi lagi sistem ini. Makanya insya Allah tahun ini kenapa harus sebagian yang diambil tuh maksud saya. Jadi kita rencanakan besok harus semuanya yang kelas 2 itu ikut program itu. Tetapi harus ada mata pelajarannya langsung. Tidak banyak, nanti lagi kita oles lagi. Apa? Matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, tahfiz, cukup 4 saja. Yang lain nanti kalau hafal 30 juz selesai dia. Kalau sudah terbiasa ngejar hafalan, pelajaran baca itu enggak terlalu banyak waktu yang kita habiskan. Kenapa harus matematika masuk? Ya karena memang harus butuh pengolahan logika dan dasar-dasar logika harus mereka tahu, enggak boleh enggak paham sekalian. Jadi mudah-mudahanlah ke depan ini bisa lebih maksimal lagi apa yang kita hajat terus sekalian. Tetapi itu sekali lagi dia tidak akan kelihatan di Senawiyah ini. Kalau misalnya saya besarkan anak-anak kita yang sudah ada tempatnya rencananya sekolah sini, kami yakin dia akan menjadi anak-anak berprestasi di tempat itu lagi. Kenapa? Mereka sudah terlatih di tempat ini. Ada kemarin itu yang di sini tidak pernah bisa dapat juara, temannya Ustaz Darihan. Di sini tidak bisa juara, bos kalian. Tidak bisa juara di sini. Masuk man. Bukan Ustaz Darihan, temannya Ustaz Darihan. Masuk man, juru umum terus. Kamu udah pernah dapat juara di sini, kok bisa kamu juara? Saya bilang. Karena mereka terlatih untuk itu sekarang. Nah ini yang kita harapkan. Sekali lagi kita motivasi terus anak kita bahwa ini adalah tasyakur, bukan tamat. Syukur selesai 3 tahun aja sekalian, bukan tamat ini. Mereka belajar itu tidak boleh tamat. Belajar itu tidak boleh tamat. Kan sekalian, tidak boleh tamat. Selesai 30 juz itu tidak boleh selesai, tidak ada istilah selesai. Itu baru setoran, setoran 1, setoran 2, setoran 3, nanti sampai pada murojaah mahir. Saya bilang itu tidak banyak yang bisa sampai di situ bos kalian. Tapi kita selalu ikhtiarkan supaya berada pada posisi itu. Ini belum tamat, tapi kita bersyukur alhamdulillah kita bisa menyelesaikan ujian pertama, yaitu ujian di MTS. Alhamdulillah sekarang beda semangat rasa. Terus kalian yang hormati, sebelum saya akhiri, jadi inilah anak-anak kita yang dulu 3 tahun Bapak Ibu serahkan itu, minimal beli awak kan, kita nih, kita kanan nih, kita bisa lihat nih, dulu dia kecil nangis, ada ilham tuh dulu tuh, dari sini sampai sana dia nangis, udah besar dia, banyak tempatnya mau sekalian, ilham ini. Oh, sudah nangis dia lagi. Insya Allah tidak akan pergi dari Nur Balah dia. Ya, artinya begitu, kecil dulu kecil, sekarang sudah besar sekalian.
Jadi mereka utuh sekalian, mereka sudah besar, nah sudah belajar ilmu pala, kami kembalikan sementara kepada sekalian. Nah tolong didampingi anak kita sekalian selama di rumah, mungkin 1,5 bulan ini, tolong didampingi sekalian. Tepudong ini kembali dalam kamar bapak sekalian, ada HP di situ sekalian, hati-hati dah hilang ya Lud. Hilang ya, diblok sama HP itu sekalian. Anak-anak kita dia sadar tidak tahu, sadar dia tidak kuat itu. Wana kedung ngeler tidak tadah, darah tadah. Ya penyeselmu dinasaran penangis nengka sekalian. Janganlah. Mereka belum tahu nih. Karena apa? Walaupun dia hafal Quran seumuran ini, yang dimaksud dengan baik itu adalah dia senang. Kalau tidak senang, tidak baik. Ini dasarnya itu sekalian. Makanya tolong bapak ibu sekalian dampingi anak kita 1,5 bulan. Setelah itu ya oke lah, sekolah lagi, dimana lagi, apa sesuai dengan selera mereka masing-masing, keinginan mereka masing-masing. Kita hanya bisa mengarahkan apa masa depan mereka sekalian, tapi jangan sampai ditekan, jangan sampai ditekan karena hasilnya tidak bagus. Sekali lagi, hasilnya tidak bagus bos sekalian. Mari kita press dan siap selalu mendampingi mereka sampai muncul umur kesadaran mereka bos sekalian. Piran bos sekalian, harus tamat aliyah, harus tamat aliyah baru muncul sadar itu. Di situ kadang mereka akan menyesal. Kami serahkan kembali kepada bapak sekalian. Sekali lagi, beginilah mereka, ke ilmu yang mereka dapat di sini adalah hasil ikhtiar mereka, kesadaran mereka. Berapapun juznya itu, bapak ibu sekalian, mari kita inilah ibadah kita, bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu tidak akan pernah rugi berinvestasi untuk anak-anak kita ini. Kita kembali ikhtiarkan mereka untuk menjadi lebih baik lagi pada 3 tahun berikutnya, kemudian 4 tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya, baru akan kelihatan bahwa mereka disitulah mereka itu menjadi insya Allah insanul kamil. Mudah-mudahan sekalian menjadi manusia yang paripurna. Tentunya semua itu diawali dengan akhlak. Akhlak itu adalah Al-Quran. Kurang lebihnya yang mohon maaf yang sebesar-besarnya sekalian. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.